Oke, halo semua, selamat pagi, selamat malam, kapanpun kalian nonton video ini. Ketemu lagi sama gue Rifki Setiawan. Gue doakan kita semua selalu sehat, selalu senang, selalu bahagia, dan juga selalu diberikan rezeki yang banyak ya. Oke, ya jadi hari ini gue mau bikin video lagi, mau cerita sedikit. Jadi kemarin tuh gue ada bikin ikut lomba lagi di Bogor Mini Empower Store seperti biasanya. Dan gue belajar banyak hal sih sebenarnya di hari itu. Jadi kita tonton footage lombanya aja ya, oke? Girinya jangan diombong. Wah, digas. Man. Ini baru. Wah, bongkar baterai. Cepat, stop. Out nih. Alah. Bagus. Nah, nyoba dulu. Bener juga sih. Gak pas ya. Cepot. Jangan. Di depan kurang kayaknya. Coba. Ini pendakin aja nih tengahnya.
Yuk. Agas lagi. Stop. Jatuh semua. Thank you. Tinggal masuk ke ban gitu. Sok, silakan. Yoi. Ah. Wah, ya elah. Enggak. Yuk. Untung gak gua. Jelas sama baik. Ah, habis. Hancur.
Langsung mulai ya. Jadi itu Reza langsung ke pedok dan tinggal berarti. Jadi Reza lagi dipersiapkan ada alamat dia usaha dulu. Aduh. Langsung Reza kita Reza. Lewat. Oke, ya jadi seperti itu. Nggak ada podium bagi gue, tapi nggak apa-apa. Bukan itu sebenarnya tujuan gue buat ikut lomba. Cuma prinsip gue pertama kali untuk ikut yang seperti itu, entah lomba itu apapun itu sebenarnya adalah pertama itu harus senang dulu, harus fun dulu. Itu pertama kali. Tapi jangan sampai nanti sudah di tempat lomba kita nggak ngeluarin semua yang kita punya gitu. Jadi tetap fun, tapi senjatanya keluar semua. Jadi kemarin tuh gue pakai S2. Oops, sorry. S-nya lagi dibongkar, lagi perawatan ya. Lagi coba gue bersihin, lagi gue coba nggak tahu kenapa mulai agak sedikit beda jarak antara lubangnya. Jadi kita coba perawatan dulu, nanti kita akan coba lagi di assembly ulang. Dan gue coba pakai VZ lagi. VS-nya kemana? VS-nya gue bongkar lagi men, karena kemarin test run gak sempet main sedikit lah, main test run gitu depannya patah lagi. Jadi ya sudahlah, pas gue lihat VZ, oke lah kita coba lagi aja dengan beberapa perubahan setup baru. Nah kita bahas setupnya sedikit ya. Jadi untuk hal-hal yang gue belajar di hari itu kan ya kelihatan lah ya untuk settingan mobil gue itu bener-bener nggak bisa keep up sama teman-teman yang lain gitu. Ya entah karena gue emang jarang latihan atau gimana. Cuma ada beberapa hal sih yang gue belajar. Untuk mesin sih sebenarnya utamanya harus coba belajar break in lagi. Gue ada ketemu beberapa metode baru yang diajarin sama teman-teman. Nanti akan gue coba lagi. Untuk metode yang gue pakai sekarang itu kan gue break in sampai voltase tinggi ya, sampai 5 volt. Jadi sebenarnya untuk torsinya dapat sih, memang dapat. Kencengnya juga dapat, nggak terlalu speednya nggak terlalu kalah deh sama teman-teman yang lain. Cuma yang paling jelek itu mesin yang gue bikin itu cepet banget putusnya. Tortun itu yang gue bikin cepet banget putusnya. Pada saat kemarin main gue habis 2 biji dinamo. Cuma nggak apa-apa. Biasanya kalau udah kayak gini sih bakal gue ganti brushnya dan bakal gue jadiin buat dinamo main gitu. Terus masalah setup mobil, satu yang gue belajar banget, lihat mobil teman-teman yang lain tuh abis turun satu atau slope loncat gitu, abis bridge gitu dengan Bekato bridge, langsung masuknya tuh enak banget. Gue tuh sebenarnya tahu sih kenapa, gue tahu kelemahan gue tuh di mana. Gue tuh sampai sekarang nggak suka banget namanya gesek roller. Jadi kalau kalian lihat roller yang gue pakai itu nggak ada yang digesek, nggak ada yang diampas atau segala macam, yang nggak ada yang digosok gitu. Karena selama ini sih menurut pikiran gue itu ya kan ada pasal namanya merusak track ya, dan gue nggak mau kena pasal itu. Dan bagi gue juga kalau misalkan ya dibuatnya seperti itu aja. Atau kan banyak pilihan roller gitu kan, ada yang ringless, ada yang plastik ring kalau emang pengen lebih licin, ada yang pakai ring karet kalau emang pengen nge-grip banget sama dinding tracknya. Jadi gue sih untuk selama ini sebodoh-bodohnya gue ya, memang gue menghindari gosok roller. Jadi nggak pernah gue namanya gosok roller gitu loh. Tapi udah dibilangin sih sama teman-teman emang gue yang bego dan agak-agak bebel ya.
coba gitu rollnya digosok gitu kan. Emang sih kelihatan banget gitu loh bedanya, kelihatan banget roll yang digosok itu nempel banget sama permukaan track. Jadi untuk sekarang kalau emang pengen kompetitif itu mau nggak mau, suka tidak suka, gue harus ikut sama metode teman-teman gitu loh. Harus apa ya? Harus open minded juga. Enggak semuanya kan harus seperti yang kita mau gitu kan. Ada kalanya evolusi itu mengikuti lingkungan juga. Jadi selanjutnya itu gue akan mencoba lebih open minded dan belajar buat gesek telur juga. Terserah sih pendapat kalian gimana, cuma menurut pendapat gue sih sekarang gitu ya. Jadi untuk sekedar main nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kalau udah mau masuk kompetisi ya kalau orang mau pakai cara seperti itu, kita juga mau nggak mau harus pakai cara seperti itu. Nggak boleh bebel dan keras kepala gitu loh. Itu menurut gue. Terus satu hal lagi juga, ya selama ini kan gue lebih suka ganti chassis ya, pengen coba FMA lah, pengen coba kayak MA atau S2 segala macem. Sebenarnya S2 lumayan serius sih gue kulik gitu loh untuk mencapai performa maksimalnya. Cuma gue sih nggak tahu kenapa, ya mengagumkan sih sebenarnya S2, tapi nggak terlalu klik banget sih sama gue. Gue nggak tahu nih, pengen coba VZ lagi. Gue pengen coba pakai silangan baru dan coba ulik VZ lagi, karena ini kan chassis yang gue pakai pada saat pertama kali mulai main kembali di Mini 4WD. Jadi gue pengen coba pakai chassis ini lagi. Untuk VZ-nya nggak terlalu beda sama VS, cuma untuk settingannya kayak yang dulu, tetap di settingan long tail. Ya, rollnya hanya pakai tiang AO doang, depan belakang seperti itu. Ini pakai yang 13, FR depan pakai yang Samurai ya, pengen Super X. Jadi masih settingan kerucut. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini tuh, pada saat nanti kita mau coba dia lebih lebar sedikit, kita pasti ganti pakai roller yang 17 atau 19 di depan sini. Sementara yang belakang sih udah paten lah lebarnya kalau pakai 19 dengan settingan seperti ini. Oke. Untuk sekarang itu aja sih menurut gue. Jadi ya seperti itu ya. Ingatkan kembali pada diri gue sendiri, kalau emang pengen kompetitif, ya harus seperti itu mainnya. Harus coba ikutin teman-teman yang sudah lebih jago daripada kita, gitu. Oke, untuk sekarang itu aja dari gue. Jadi sekarang mungkin gue akan coba pakai VZ lagi karena VS-nya udah pada hancur semua. Baru juga mulai main dengan sini 3 chassis gue pakai VS. Cuma nggak apa-apa lah ya. Emang namanya chassis ABS dan ringkih VS, seperti itulah menurut gue ya. Oke, jadi itu saja dari gue untuk sekarang. Gue ucapkan terima kasih pada kalian semua yang sudah mau menonton. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa di like video ini. Itu aja sih. Jadi nanti kalau misalnya ada waktu buat ikut lomba lagi, gue akan coba beberapa metode yang baru bagi gue. Oke, sampai jumpa. Ciao.